Shalom, salam sehat kepada kita semua, anak-anak Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Berkati kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, di dalam mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu menuntun kehidupan keluarga kami untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Beginilah karena firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengisahkan karena Daud yang menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan Allah. Dan dia mau percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Allah. Walaupun banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud, tetapi Tuhan Allah sebagai tempat perlindungannya. Dia percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan bertindak tepat pada waktunya Tuhan. Dia tetap percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang menuntun kehidupannya. Oleh karenanya, marilah Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar seperti Daud yang menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, berarti kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan entah pun kehebatan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mengetahui apa yang menjadi bagian kita kerjakan, dan yang menjadi bagian dari Tuhan, biarlah Tuhan yang mengaturkan segala sesuatunya dengan baik. Namanya keluarga ya, yang sudah dipercayakan Tuhan, di mana tujuan Tuhan Allah pun sudah jelas, supaya dengan adanya keluarga menjadikan kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kasih Tuhan yang nomor satu di tengah-tengah keluarga kita, yaitu orang-orang yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, supaya kasih Tuhan terus diwujud nyatakan. Contohnya, saat ini banyak keluarga-keluarga yang sudah berumah tangga, tapi belum juga dikaruniai Tuhan anak di tengah-tengah keluarga. Jangan putus asa. Jangan merasa sepertinya Tuhan belum atau tidak mendengarkan doa-doa kita. Jangan seperti itu. Tapi justru kita harus percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Bersabar, percaya, Tuhan pasti akan memberikannya. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kita mau belajar bagaimana dengan keluarga Abraham dan Sarah, yang menurut pemandangan dunia tidak akan bisa lagi punya anak karena usia yang sudah tua. Tapi rancangan Tuhan luar biasa. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita manusia. Oleh karenanya, marilah tetap hidup dalam iman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya indah di dalam Tuhan. Bersabarlah dan tetaplah kenakan kasih Kristus sebagai pengikat suami dan istri. Ada suatu ikatan batin dalam setiap keadaan apapun.
dalam susah, senang, sehat, sakit. Banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Tapi yakinkan, percaya bahwa suami dan istri tetap senantiasa mengenakan kasih Kristus. Supaya benar-benar keluarga, Bapak dan Ibu tetap diberkati oleh Tuhan. Begitupun dengan keluarga-keluarga yang sudah memiliki anak. Bisa saja ya, dulu meminta anak kepada Tuhan, dan sekarang sudah diberikan anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan Allah di dalam rumah tangga Bapak dan Ibu. Ternyata anak-anak tidak seperti yang diharapkan. Tapi percayalah, buat kita semua orang tua, tetap kita sabar. Tetap terus kita doakan anak-anak kita, supaya mereka tetap dipimpin Tuhan ke jalan yang benar. Untuk anak-anak tetap dipimpin Tuhan, melakukan aktivitas-aktivitas yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hidup kita sebagai orang tua juga jadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Ya, ini dia buat anak-anak kami. Tetap semangat, nakku. Walaupun kamu belajar dari rumah ya, aturkanlah waktu belajar di rumah dan belajar untuk membantu orang tua. Bersyukurlah kamu bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Inilah caranya ya, di mana kamu lebih dewasa untuk menjadi dirindu sendiri. Kamu jadi contoh yang baik. Dan disiplin adalah kunci keberhasilan, nakku. Mungkin yang kamu lakukan saat ini, belajar, bekerja dari rumah, belum terlihat, tapi 5-10 tahun yang akan datang, bisa terlihat, dan kamu bisa rasakan. Mau jadi apa kamu dalam cita-citamu? Mulai saat ini, marilah, tetap terus berjuang yang baik. Jangan pernah menyerah. Ingatlah, rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Banyak sekali talenta, potensi yang ada di dalam dirimu, kembangkanlah. Teruslah berinovasi. Teruslah berkarya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kamu mau ikut dalam rancangan Tuhan, pasti ada jalan keluarnya yang terbaik. Bagaimana caranya? Caranya, marilah. Kecanggihan teknologi. Ingatlah, itu semuanya membantu dirimu dalam kamu belajar dan bekerja. Sekali lagi, aturlah waktu dengan baik. Berkomunikasilah dengan baik dengan keluarga. Berbicaralah yang sopan. Bertindaklah dalam perbuatan setiap hari untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Menghormati, menghargai orang tua kita. Terutama dalam pola pikirmu. Berpikirlah yang positif. Selalulah melihat hal-hal yang baik di dalam dirimu. Jangan terus juga menyalahkan dirimu. Tapi berpikirlah yang positif. Sehingga perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan, aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan, segala sesuatunya hanya untuk menyenangkan nama Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir kata, salam sehat selalu. Marilah tetap menjaga kesehatan kita, menjaga hati dan pikiran kita, dan tetaplah pelihara iman percaya kita dengan tetap kita bersyukur kepada Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kehidupan kita, menuntun kehidupan keluarga kita menjadi jauh lebih baik dalam kasih setia Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Firman-Mu adalah kebenaran di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah keluarga kami Tuhan ke jalan yang benar, sehingga keluarga kami boleh menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.